Biar coba seru di sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1108. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, sejujurnya udah gak sabar banget nih mau bahas One Piece chapter 1108 yang ternyata pasca kekacauan leak di Jepang sana yang sudah kita bahas lah di post komunitas channel Levilomi. Bener aja, spoiler ngaret lumayan lama yang biasanya Senin malam sudah ada, sekarang malah baru rilis di Rabu maghrib. Tapi nggak apa-apa lah ya, dan sebelum itu buat kalian yang ngerasa bang kok suaranya berubah atau apa, dan sini sebelumnya saya mau minta maaf karena saya lagi berada di luar jadi tidak menggunakan mic biasa, dan demi kalian para majikanku jadi tetaplah pakai mic seadanya untuk bikin video spoiler kali ini. Let's go lah, mari kita langsung saja membahas karena chapter ini bakal klimaks banget. Nah jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1108 ini adalah World Please Respond, yang bukankah dari judul saja sudah terbayang pace-nya bakal seepik apa? Karena dari kalimat yang digunakan bukankah menunjukkan kalimat ketergesaan, dan akhirnya juga nih setelah beberapa chapter kita mendapatkan judul chapter yang lagi-lagi tidak ada hubungan dengan masalah Bonnie dan Kuma. Nah, dimana di sini kita langsung lanjutan dari chapter lalu saat si menjijikan Caribou dia muncul di hadapan Van Augur dan Devon, dimana di sini Caribou pun berkata kalau dia memiliki informasi yang sangat penting dan akan memberikannya dengan cuma-cuma kepada sang komodor, yaitu Kurohige atau Teach ini yang sudah kita bahas di video review kemarin. Yang pasti informasi ini bakal menjadi alat tukar bagi Caribou agar bisa diterima oleh Teach juga. Dory dan Brogy yang sudah menginjakan kaki di Pulau Eket seperti yang kita lihat di chapter lalu, di sini dikatakan dia datang untuk menolong grup dari Franky yang sebelumnya juga sudah terbang ke arah daerah pesisir dari Northeast bersama Atlas, Kuma, dan Bonnie. Di sini Dory dan Brogy menolong mereka dari kejaran angkatan laut yang ada di sana. Yang bener nih, mereka pasti bakal bertemu dengan cepat, tapi bukankah yang lucunya dari topi jerami ini cuma ada Franky, yang bahkan Franky ini tidak kenal dengan Dory dan Brogy. Di mana sisi lain Vegapunk yang sebelumnya bilang kalau dia bergerak pasti dia akan mati, di sini pun dia berkata kepada Luffy dan Sanji untuk pergi dan meninggalkannya. Dan dia mempercayakan keselamatan Bonnie kepada mereka, yang apakah sudah fix nih jika Bonnie akan menjadi next nakama. Dan tidak hanya itu, momen epic lainnya juga yang kita dapatkan di chapter ini adalah Saturn yang terlihat di chapter lalu jika dia sudah emosi. Akhirnya di sini pun dikatakan jika dia berubah ke wujud barunya dan melancarkan serangan kepada Luffy, Sanji, dan Vegapunk. Yang wah, kira-kira serangan apa yang dilakukan oleh Saint Saturn tersebut? Dimana kita lihat sebelumnya dia sudah marah, yang berarti kemampuan-kemampuan sebelumnya yang kita lihat itu lagi-lagi dia masih main-main dan nerima semua serangan dari musuhnya. Dan dalam kekeosan dari serangan Saturn ini, Kizaru memanfaatkan sedikit momen tersebut dan dia berhasil untuk melukai Vegapunk dengan cukup parah. Yang lagi-lagi kita masih belum tahu nih bentukan parahnya seperti apa karena kita harus menunggu scanlationnya seperti biasa. Ya ingatlah, ini spoiler yang wujudnya hanyalah teks doang. Dan kita pun mendapatkan hal luar biasa lagi, di mana Luffy dikatakan menghentikan Saturn dan Kizaru secara bersama-sama untuk membiarkan Sanji membawa Vegapunk. Nah ini dia nih sepertinya yang kita bahas di video preview lalu terkait chapter 1108 yang katanya bakal epic karena dikatakan mode Gear 5 Luffy bakal beraksi banyak dengan backsound Dondo Totonya, yang waduh jadi pingin buru-buru nih lihat untuk scanlationnya. Yang pastinya untuk patch Tarung ini bakal sangat-sangat epic sekali, yang juga sudah kita bahas lah karena di chapter 1107 kemarin alurnya bukankah sangat random, kita kesana kesini mendapatkan plot yang lain yang kesannya malah jadi cukup kentang lah, yang semoga saja terbayar semuanya di chapter 1108 ini. Tapi bukankah yang mencurigakan di sini dikatakan Sanji ngebawa Vegapunk pergi, padahal kita tahu sangat berbahaya sekali kalau Vegapunk diangkat yang katanya bakal mati.
Yang wah gimana nih lanjutan dari Vegapunk, apakah dia akan mati di arc ini? Nah sebentar, kalian masih harus tahan nafas karena dikatakan juga di spoiler ini, chapternya ditutup dengan pesan dari Vegapunk yang memanggil atau mention seluruh dunia. Oke, mungkin sebelum itu kita akan bahas dikit nih, apa ya kata-kata di spoiler yang dikatakan concluded, yang apakah ditutup dengan semacam bentukan teks dari narator atau seperti apa? Yang bukankah ini bakal menjadi game changer yang luar biasa? Dan bukankah di sini kita sudah bisa menghubungkan kira-kira apa yang akan Vegapunk katakan? Nah, dari bagian sini kita akan masuk ke analisis tipis-tipis aja lah ya. Buat kalian yang cuma butuh spoiler bisa langsung skip dari bagian ini. Pertama, kita lihat dulu dari judul chapter yang berarti Word Please Respond, yang pastinya akan ada hubungan dengan kata-kata terakhir di chapter yang kita dapatkan tadi. Yang kira-kira apakah respon yang ingin diberikan kepada dunia oleh Vegapunk tersebut? Yang kalau kita ingat juga, narator yang sebelumnya berkata insiden Egghead ini akan mengguncang seluruh dunia, dan kita pernah bahas juga beberapa kemungkinan yang akan terjadi dari event Pulau Egghead. Yang pertama, mulai dari kekalahan Admiral atau bahkan kekalahan Gorosei. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang paling saya harapkan dan akan benar-benar mengguncang dunia, yang tentu saja itu adalah fakta tentang suatu hal yang sudah ditutup rapat-rapat oleh dunia ini selama berabad-abad, yang tentu saja tidak lain dan tidak bukan kebenaran tentang dunia ini alias Void Century dan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah dunia, dimana semua hal itu sudah ada di dalam otak Vegapunk dalam bentuk punk recordnya. Dan ingat, impian yang Vegapunk katakan tepat di awal kemunculannya, dia ingin menciptakan semacam Veganet nih, atau mungkin internet di dunia One Piece, di mana semua orang bisa mengakses isi otaknya. Nah, bayangkan kalau semua informasi tadi tersebar luas ke publik alias ke seluruh dunia, seperti yang spoiler indikasikan dari judul chapter tersebut. Dan bagaimana kalau fakta ini nantinya malah akan disupport juga dengan fakta luar biasa yang dimiliki oleh Morgans terkait dia yang sudah mengetahui terdapat sosok lain yang bernama Imu dan kemampuan dari Gorosei. Yang tentu saja dia akan mendapatkan informasi ini dari Wapol yang sekarang sedang bersamanya. Yang kalau ternyata Oda benar-benar sudah siap untuk menunjukkan semua hal itu kepada dunia, wah saya yakin banget sih pace dari One Piece ini akan sangat cepat. Tapi oke lah, begitu saja ya untuk spoiler kali ini. Yang kalau menurut kalian apa ya kira-kira yang akan Vegapunk sampaikan? Yuk kita coba diskusi di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi spesial buat kalian penonton spoiler di YouTube Devil No Me, kalian bisa menggunakan kode voucher DNMM40 ini untuk dapat potongan langsung sebesar 40.000. Dan kalian bisa mendapatkan kaos simple oversize ala opa-opa Korea ini dari Bakusenchou kita, yang perubahannya dari zaman bocil sampai mode terbaru yaitu di Gear 5-nya, di mana tersedia 3 warna yaitu hitam, putih, dan warna coklat kaki. Ini pula adalah our bestseller dari produk DNM merchandise yang terutama untuk warna kaki yang unik ini. Yuk buruan, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan lagi-lagi kalau voucher udah nggak bisa, yang berarti kalian kurang gercep nih untuk pakai vouchernya. Nah jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan videonya. Like aja kalian suka, dislike jika suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil No Me pamit, and I'll see you guys next time.